Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, gitu. Paling utama loh itu terkait dengan bicara kesehatan, dan tentunya juga kita harus bersyukur dengan semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan juga berkah buat kita semua ya, terkait ilmu-ilmu yang saya berikan, semoga memberikan manfaat buat semuanya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang evaluasi program gitu. Apa kira-kira? Nah, ini adalah goal free evaluation model. Jadi pendekatan tujuan dengan independen. Ini ada satu model evaluasi. Yuk kita diskusi. Nah, goal free evaluasi atau goal free evaluation ini adalah digunakan untuk mempertimbangkan bahwa model evaluasi ini merupakan model yang digunakan untuk melakukan evaluasi program dengan melihat semua yang terjadi dalam program tersebut, baik yang direncanakan atau mau yang tidak direncanakan. Ini dari Sukardi 2014 ya. Gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa goal free evaluation ini dia melakukan evaluasi program, tapi semuanya nih ya, pelaksanaan programnya. Jadi yang sudah di-prepare atau yang belum gitu ya. Nah, kalau menurut Scriven gitu ya. Nah, ini kalau orang-orang yang terkait dengan kegiatan di pendidikan gitu ya, orang-orang yang manajemen pendidikan, ini pasti tokoh-tokoh ini udah nggak asing lagi ya buat kita ya. Apalagi ketika kita sudah melakukan kuliah atau research dengan evaluasi program, pasti udah nggak asing ya. Goal free evaluation ini langsung kepada implementasi keberadaan program, apakah bermanfaat atau tidak sih objek tersebut, atas dasar penilaian tentunya kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi memang kita melihat dulu nih, this is worth it nggak gitu, program ini gitu. Tapi kita bicara worth it-nya nih ada based on kebutuhan nih ya gitu. Nah, ini dikatakan oleh beliau Pak Sukardi. Nah, ada juga model GFE yang ditujuan jadi tempat awal untuk melakukan evaluasi. Artinya tujuannya tidak harus diambil, tetapi diperiksa dan dievaluasi. Ini menurut Scriven ya, tokoh evaluasi program. Jadi dia bisa ditempatkan di awal, gitu ya. Yang penting untuk melakukan evaluasi. Karena tujuan ini harus diambil, tapi diperiksanya gitu ya, atau dievaluasinya di awal gitu. Nah, GFE gitu ya juga sering disebut dengan evaluasi model efek atau efek model. Kenapa? Karena dia melibatkan satu cakupan yang lebih luas. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan konsekuensi dari program tersebut. Nah, ini dari Hansen ya. Jadi bahwa program ini konsekuen nggak gitu. Jadi memang tujuannya jadi luas banget gitu. Nah, kalau Staple BIM dan Corem ya, dan sama-sama lagi ini pasti dua tokoh ini juga sangat familiar ya bagi kita-kita yang mempelajari manajemen pendidikan dan evaluasi program, bahkan yang melakukan research evaluasi program, sih ini familiar banget. Staple BIM dan Corem ini ada menjelaskan bahwa GF ini melakukan pendekatan inovasi yang berorientasi pada konsumen gitu ya, atau orang yang melaksanakan program tersebut. Nah, model GF ini juga ikut meningkat tiga kriteria. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif, ada dampak positif lainnya di luar tujuan tersebut, dan dampak sampingan. Jadi dampak positifnya kan terkait dengan program tersebut. Negatif juga program tersebut. Tapi ada juga dampak positif di luar itu, gitu. Jadi ternyata program ini misalkan terkait dengan pendidikan keterampilan, gitu ya, keterampilan misalkan keterampilan memasak atau keterampilan perkembangan IT atau apapun gitu ya. Nah, itu bisa memberikan dampak, atau keterampilan dalam menyelenggarakan pelembagaan PAUD, atau keterampilan dalam melakukan pembelajaran bahasa kepada anak misalkan. Nah, itu kan ada dampak positif dan negatifnya untuk dari program tersebut. Tetapi kita bisa lihat juga di luar ini ternyata ada juga dampak positifnya gitu ya. Ternyata selain memang bisa memberikan peningkatan skill mereka gitu ya, upgrade skill mereka gitu ya, meskipun ada juga hal negatifnya, tapi ternyata di luar itu selain meningkatkan skill juga bisa memberikan manfaat buat mereka, misalkan menambah silaturahmi gitu, menambah pertemanan, membuka lagi akses. Nah, itu ternyata ada yang dimaksud dengan di model GFE tersebut. Jadi kita lihat dari sini ya, ada program, dampak positif, negatif, dan dampak samping. Ini contoh gitu ya, contoh gitu. Ini bermanfaat.
mencurahkan masalah, ada solusi, kekeluargaan, komitmen. Ini dampak positifnya, dampak negatifnya, saya guru sibuk nih, kurang percaya diri. Terus sampaikan sosialisasi, bla 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 bla. Lalu ada juga kalau kita bicara kerapihan, disiplin, motivasi, tanggung jawab, misalkan dampak positifnya ya. Nanti ada juga cari alasan memperlambat ribut, bla 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 bla. Terus juga menjaga diri, misalkan bugar, lebih fit dan segala macam. Tapi kalau dampak negatifnya kalau orang nggak mau disiplin dan lain sebagainya, otomatis maka secara fisik dia akan jadi malas, terus sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah nanti sampingannya apa? Jadi kita harus tentu harus lebih mandiri, harus berprestasi. Dan program ini biasanya berhasil gitu, misalkan atau memberikan power buat apa namanya memotivasi guru gitu. Ini adalah salah satu contoh. Nah, mengekspresikan diri bagaimana nih dengan mengekspresikan diri gitu ya. Seandainya berhasil untuk memberikan efek positif kepada siswa, gitu juga untuk organisasi mandiri terhadap ilmu atau kerjasama gitu ya. Yang penting ikut, misalkan ada manfaat, tetap bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata program ini berhasil untuk dampak negatifnya. Kenapa? Bisa memberikan motivasi siswa gitu ya. Dan juga misalkan kesadaran diri, disiplin, fokus, ujian, tanggung jawab. Nah, nanti ini program juga berhasil. Karena apa? Dia memberikan efek positif bagi siswa. Misalnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.